Aib nggak apa-apa lah, aibnya keluar di sini gara-gara Efrin nih. Terus gimana tuh Kak? Iya, dia bisa jawab bahasa Inggrisnya nyerocos terus gitu kan. Waduh gitu loh. Tapi iya gitu loh, nggak yang ya akhirnya cuma sama dia aja kan ngobrolnya, kita ini lagi, kita tanya lagi, dia pinter gitu kan. Tapi ya tetap aja manner itu nomor satu. Jadi sorry to say dia tidak bisa diterima. Wah, ini penting banget sih. Karena sebetulnya banyak banget kayak dari teman-teman juga yang suka tanya sama aku gitu, kayak aduh aku nggak percaya diri nih karena misalnya kekurangan aku, karena apa, karena bahasa Inggris, karena misalnya aku punya bekas luka, aku tuh kulitnya nggak putih, aku kurang mulus, kurang ini, kurang itu gitu. Tapi sebetulnya yang paling banget dinilai itu sebetulnya manner kita ya Kak ya. Betul, nomor satu itu. Saya juga tanya sama teman-teman di maskapai lain yang pernah gitu, yang ikut menginterview kandidat, mereka setuju sih sebenarnya manner, dia bilang gitu. Kalau misalnya ini kalau sudah dari awal gitu, oh itu udah 100% tidak akan, saya nggak mau gitu. Karena ini akan jadikan trouble nanti kalau mereka sudah terbang gitu. Betul banget sih. Gimana nanti mereka berinteraksi dengan senior, berinteraksi dengan customer seperti itu. Kalau misalnya mannernya aja dia sudah dari awalnya saja dia sudah merasa nomor satu gitu loh. Jadi ya itu gitu. Jadi kalau misalnya ya. Jadi kalau misalnya untuk pertanyaan gitu Kak, biasanya nih ya buat temen-temen yang kali aja pengen siapin catatan gitu loh Kak sebelum interview. Jadi kayak aku gitu dulu, aku begitu Kak, aku bikin catatan. Misalnya aku kira-kira pasti bakalan ditanya nih hobinya apa gitu. Jadi aku tuh udah siapin gitu, kalau ditanya gitu aku hobinya apa ya, aku pikirin dulu di rumah gitu. walaupun yang hobi jadi hobi gitu ya, nggak ada diada-adain aja. Walaupun kadang-kadang ya sebetulnya nggak usah mikir juga bisa keluar gitu ya Kak ya. Kalau ditanya hobi kamu apa, cuman kan kayak gimana ya, kadang tuh kalau namanya panik betul, sampai sana langsung blank gitu ya. Iya, mending blank kan, nanti gagap lagi kan susah gitu. Kadang-kadang sebutin nama aja pun kalau lagi panik, sebutin nama aja kita sampai yang gitu kan, nama kamu gitu. Iya, nama saya gitu. Loh bener. Iya. Jadi begitu. biasanya yang ditanya itu ya Kak, yang kayak misalnya kayak pengetahuan yang umum banget gitu ya, kayak apa yang kamu tahu tentang Korea, apa yang kamu tahu tentang Korean Air, gitu-gitu aja ya Kak ya. Betul, iya. Paling itu aja sih. Kita nggak nanya justru kita nggak nanya apa sih yang kamu tahu tentang Korean Air punya berapa pesawat, justru enggak begitu. Kita cuma pengen tahu justru yang umum gitu, karena yang kita cari bukan pengetahuan mereka, tapi yang kita cari bagaimana mereka menyampaikan, apakah dia approachable atau tidak begitu loh, apakah orang itu memang bahasa Inggrisnya bisa nih gitu loh untuk menjadi seorang pramugari internasional. Terus bagaimana caranya dia mengungkapkan bahasanya seperti itu, terus senyumnya, terus body language-nya seperti itu kan kelihatan ya gitu. Semakin lama kita semakin ngobrol, makin terlihat tuh apakah terpancing untuk menjadi dia menjual yang bla 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 gitu kan, apakah terpancing ataukah memang ya gitu loh orangnya, bisa terlihat dari situ begitu, apakah mereka dominan, sangat mendominate gitu loh atau tidak, seperti itu. Perlu sih memang kita kayak showing off ya, jualan gitu, gimana sih seperti apa kita, tapi ada saat dimana kita tidak terlalu over gitu. Kita suruh cerita aja, tadi ditanya ya general aja sih, umum aja gitu, kita nggak nanya siapa sih yang juga kita nggak nanya gitu.
kan kadang-kadang ya kalau di sini kan kita sampai tahu ya CEO-nya siapa, kayak ini siapa Iya. gitu. Paling kadang-kadang kita pernah kita tanya apa sih drama Korea gitu yang kalian tahu di waktu drama Korea yang kalian tahu tuh siapa, terus artis-artis kamu yang kalian tahu tuh siapa gitu. Jadi ngajak mereka ngobrol kayak gitu. Udah seperti itu, justru yang umum, benar-benar umum gitu, nggak ada pengetahuan geografis juga nggak ada gitu loh. Kamu tahu nggak benua Amerika tuh di mana gitu, sebelahnya apa sih tetangganya mana gitu. Nggak, kok nggak sampai di situ. Pokoknya nggak ada ya kayak peta buta Nggak ada. gitu. Nggak ada. Iya. Jadi nggak usah takut. Iya sih, sama sih, dulu aku juga kayak gitu. Berarti rata-rata kayak gitu ya Kak ya. Kayak misalnya Betul. emang interview, emang sebetulnya mereka bukan mau tahu jawaban kita, tapi mereka lebih pengen tahu gimana cara kita ngobrol, gimana cara kita nyampein Iya. pendapat kita, gitu-gitu ya Kak ya. Betul. Iya. Ada kan yang ketika diajak ngobrol tapi terlihat sombong ya. Terlihat sombong, terlihat menggurui gitu. Karena di airline saya tuh ada lines yang bilang kita tidak boleh kayak smart ass gitu loh, merasa lebih pintar dari penumpang gitu. Kalau di maskapai saya kan airlines-nya itu formal airlines ya, benar-benar formal. Kayaknya Singapore Airlines juga ya, Kak Ervin ya, itu formal ya, formal sekali. Sama kita juga, jadi benar-benar nggak ada tuh yang namanya pramugari tuh kita membuat PA untuk ngucapin selamat ulang tahun gitu ya, penumpang itu kalau misalnya mereka mau ada engage gitu ya, engagement gitu di pesawat gitu, minta tolong, mungkin nggak ada, kita benar-benar maaf nggak bisa gitu. Terus gitu, tahun baru nggak boleh, kita sebenarnya nggak boleh. Terus kalau tahun baru gitu ya nggak ada tuh yang namanya pakai topi, pakai apa, pokoknya bikin itu nggak ada sama sekali. Jadi plus tahun baru gitu ya, udah lewat aja. Kalau dapat, saya ada berapa kali, 2-3 kali dapat terbang pas malam tahun baru. Udah cuma pas kita lihat jam tahun baru, terus lihat-lihatan sama temen, sama tahun baru, ya sama tahun baru, udah sepi aja. Ya ampun. Gitu. Kita sangat formal. Berarti agak beda sih. Kalau aku nggak kayak gitu. Dulu kita nggak kayak gitu Kak. Kalau ada yang ulang tahun malah kan kalau di tempat aku dulu itu ada ini, kita bisa order kue ulang tahun. Jadi penumpang tuh bisa order untuk teman-temannya, atau misalnya orang yang booking tiketnya bisa order untuk seseorang lah gitu di dalam pesawat itu gitu. Nah, kalau ada yang ulang tahun gitu biasanya heboh. Jadi kayak kuenya tuh udah disiapin, terus kita dekor, terus kita bikin kartu gitu-gitu. Terus kadang-kadang tuh seru kita banget. Iya, kita nyanyi gitu ya. Terus kadang-kadang Kak, yang paling lucunya itu kadang penumpang yang di sebelah-sebelahnya gitu bisa datang ke galley abis itu, terus dia bilang, gue juga ulang tahun besok, boleh nggak minta kue gitu. PR akhirnya ya. PR Kak, kalau nggak dikasih bumper. Iya. Aduh, terus akhirnya bilang gimana dong? Terus harus kontak ground staff atau gimana? Akhirnya ya cari dessert lah gitu, kayak misalnya coba cari ke business class atau ke first class. Biasa kan mereka ada extra gitu kan. Ya udah, jadi kayak kasih lah apa gitu. Wah, seru banget. Gitu sih. Kita nggak boleh. Berikutnya ya Kak, jadi kan Boleh. dulu kakak itu kan dari Indonesia, terus udah kayak gitu pertama kali kayak internasional itu kan berarti langsung, terus kakak langsung pindah ke, menurut kakak apa sih yang bikin kakak tuh kayak culture shock banget gitu loh pas pertama kali kakak pindah? Gimana sih cara kakak ngadapinnya gitu loh, adaptasinya dan lain-lain, apakah susah? Ya, culture shock itu benar-benar saya dapat gitu ya. Dulu 25 tahun yang lalu lebih ya, itu terkenal sangat kasar ya. Dulu, tapi sekarang udah beda banget. Zaman dulu tuh benar-benar kasarnya bukan kasar, tapi memang itu culture ya. Jadi kalau misalnya mereka jalan tuh kadang-kadang main tabrak aja, terus ngomong kalau itu suka teriak gitu. Itu memang benar gitu. Saya sampai
kalau saya kan juga dulu sama teman-teman kalau lagi libur gitu ya suka pergi ke pasar tradisional market ya. Terus kalau saking penuhnya gitu kan, karena kalau jalan-jalan aja gitu sama nabrak gitu. Kalau kita kan permisi gitu kan. Sekarang enggak, ya udah jalan-jalan aja, nabrak aja gitu. Saya sampai pernah jatuh ngejengkang gitu ya di dagangan orang, bener gitu saking ininya. Kalau kita kan supaya jangan sampai nabrak gitu. Kalau mereka mah nabrak aja gitu. Terus akhirnya sampai jatuh gitu, terus sama teman-teman ketawain, terus aku yang terus berdiri teriak sampai hey you gitu kan. Dia orang cuma ngeliat dia ya saking kesel gitu, dia coba dia nengok gitu yang ngeliat, cuma yang udah terus jalan lagi. Aku yang gitu. terus sama teman-teman juga oh iya, terus udah makanya sekarang gini, kalau kita ke pasar tangan kita telak pinggang gitu. Tolak pinggang. Iya, jadi kalau udah senggol kita nyenggol duluan, sebelum dia senggol kita senggol duluan gitu. Sampai gitu kayak ya Kak, jalannya kanan kiri. Iya, kanan kiri. kayak gitu. Tapi bukan kasarnya gimana ya? Ini culture. Mungkin karena di sana kehidupannya rough kali ya. Tough, bukan rough, tough, sangat tough sekali. Kan military, semuanya serba military. Ya kan, terus anak remajanya ada military service, ada wajib militer kayak gitu. Harus itu anak lakinya. Jadi bukan kasar ya, tough ya. Mungkin kata yang benar adalah tough, bukan kasar seperti itu. Mereka tuh sangat tough gitu. Terus sama kalau bekerja itu saya benar-benar kaget. Dulu kan pernah di Garuda Indonesia ya gitu, yang kerjanya santai gitu kan, sama teman-teman bisa ngobrol gitu, terus sama yang pokoknya santai lah, udah kerja tuh kita bisa, yang udah selesai kerjaan ya udah kita bisa santai banget. No gitu loh. Itu benar-benar kita tuh kayak sangat militer. Kita seperti 2 tahun dulu kita harus rambut pendek, nggak boleh rambutnya nggak boleh panjang, nggak boleh dicepol gitu. Itu dulu menyandakan kamu tuh junior kalau rambut pendek gitu selama 2 tahun kayak gitu. Wow. Lucu ya. Wow, oke. Ada cerita lucu. Jadi waktu itu saya rambutnya dipotong pendek dan dikira saya junior gitu. Terus kebetulan saya kerja di ekonomi kelas. Entah kenapa dia ada junior dari saya tuh nggak lihat gitu loh. Jadi saya masuk tahun 94, grade saya 98 ya kan. Dia masuk itu 95 atau 96 ya kan. Dia pikir saya masuk tahun 98. Itu kan itu grade saya, tapi saya masuk 94, dia masuk 96. Berarti grade-nya dia tuh 100 berapa kan gitu. Nah, dia pikir saya tuh anak junior. Jadi saya tuh dikerjain habis gitu kan. Sampai saya bawa kopi, itu kan dulu tugas kopi itu buat senior. Junior itu bawanya teh. Kopi lebih enak emangnya. Kenapa senior harus bawa kopi? pokoknya kamu kalau pegang kopi kamu tuh senior gitu aja. Padahal saya kopi lebih berat. Kenapa? Kan banyak yang minum kopi jadi bolak-balik terus gitu. Lebih enak sih mendingan minum teh sebenarnya gitu, bawa teh. Jadi sekali itu jalan aja tuh belum tentu habis gitu. Tapi memang peraturan pada saat itu pokoknya senior itu bawanya kopi gitu. Terus jadi saya bawa kopi gitu ya. Terus saya dimarahin sama dia gitu loh. Terus kenapa kamu bawa kopi gitu loh. Terus loh iya gitu, kan sudah selesai servis, ini kan waktunya servis kopi, aku bilang gitu. Terus kamu tahu nggak gitu loh, kopi itu buat senior. Terus iya, aku bilang gitu. Terus aku bilang sini, aku bilang gitu. Karena kita ada punya paper ya, nama kita ada di mana gitu kan, kita tempel di geli biasanya kan ya. Kalau begitu nggak kalau Ervin? Saya begitu, nama saya gitu di mana gitu, saya taruh gitu. Ini saya, aku bilang gitu. Ini grade saya 98. Terus aku bilang gitu. Di belakang tuh biat ya gitu kan. Grade kamu berapa gitu? Grade saya 98. Saya masuk 94. Dia langsung pucat sepucat-pucatnya. Dia 2 tahun di bawah saya loh gitu kan. Gitu kan rambut saya pendek. Dia langsung diem gitu ya. Terus yang pucat gitu. Terus yang lain juga semua yang lihat kayak gitu, yang udah marah-marah gitu langsung yang pada kabur semua, yang gak ada yang berani.
Kakak lucu banget, ini saya. Iya, saya tuh pengen lihat aja reaksinya dia gitu. Dia langsung yang diam gitu. Diam gitu terus saya udah balik lagi, dia masih tetap diam gitu, masih pegangin teh, bilang udah teh jalan dulu, teh dulu nanti kita ngobrolnya. Setelah itu dia ngebersihin, iya dia langsung shock, dia langsung ngerjain toilet itu lavatory, dia saking menghindarin saya. Setiap kali ketemu saya dia langsung masuk ke toilet, dia bersihin toilet lagi, bersihin lavatory lagi, bersihin lavatory lagi. Kayak gitu. Aduh. Nah, Jadi kalau sekarang senior pegang apa Kak? Kopi apa teh? sama masih. Oh, masih. masih kopi. Buat kalian yang nonton, jadi kalian tahu kalau misalnya R yang pegang kopi pasti lebih senior daripada yang pegang Nah, teh. itu. betul ya, kalau cari yang pegang kopi itu pasti senior. Oke Kak, sekarang kita mau jawab 3 pertanyaan dari kemarin. Jadi aku guys sudah sempet post di Instastory aku buat tanya-tanya ke kalian. Jadi kalian pengen tanya apa ke kamera untuk di video kali ini. Dan aku bakalan pilih 3 pertanyaan. Nah Kak, yang pertama itu gimana sih Kak cara ngadepin penumpang yang kalau misalnya nih udah mau landing gitu Kak, tapi nih masih aja ya nakal banget Kak, masih mau telepon, nggak mau pakai seatbelt, handphonenya nggak mau dimatiin, pokoknya masih ngerocos aja, gimana tuh Kak kira-kira? Oke, sebenarnya kalau misalnya aduh bandel banget ya gitu loh. Kalau bisa Bandel sih kita banget. buka pintu terus keluarin aja ya, maunya kayak gitu. Kalau bisa buka pintu ya Kak ya. Iya, buka pintu, keluar kamu gitu kan. Biasanya sih kalau penumpang kayak gitu memang dari awal ya gitu. Dari awal itu biasanya memang udah trouble. Biasanya kalau misalnya mereka melakukannya apalagi udah mau landing gitu kan. Itu biasanya memang mereka udah trouble. Terus kita bisa lihat karakter penumpang itu sendiri kan. Ada karakternya memang yang keras kepala gitu. Nah, di airline sepertinya kalau di airline masing-masing ya gitu punya kebijakan sendiri ya. Kalau di kebijakan di maskapai kakak, pertama kita ya tentu saja harus ngasih taunya secara baik-baik, secara verbal, secara baik-baik. Yang kedua, kalau masih bandel juga ya tentu saja kita kasih second verbal ya, itu yang lebih keras gitu. Kalau tidak bisa itu kita ada warning letter gitu, kita kasih dia kita kasih kertas ini, saya kasih warning letter ya, ini sudah ketiga kalinya gitu, kamu tidak mentaati peraturan kami gitu. Kalau misalnya sudah tidak pakai bisa juga ya ada prosedur khususnya seperti itu ya. Misalnya kita bilang ke captain, nanti ya dia bisa dijemput pas landing, dia bisa dijemput sama polisi seperti itu. Jadi biasanya sih pas udah sampai warning letter biasanya dia udah diam sih gitu loh, karena konsekuensinya akan tinggi sekali gitu. Kalau gitu yang tadi udah kejawab ya guys. Berarti sekarang kita langsung masuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua yaitu Kak, gimana sih cara ngelihat lowongan atau interview untuk pendaftaran pramugari? Untuk di era digital kayak begini banyak web-webnya. Biasanya maskapai itu mereka mempunyai web sendiri dan mereka sendiri akan memberitahukan di webnya masing-masing gitu. Jadi kalian rajin-rajin aja sih ngecek webnya maskapai yang kalian mau. Atau juga kalian bisa ikutin kayak Instagram yang tentang aviation ya, kayak Forum Pramugari, Cabin Crew Indonesia, atau sekarang ada Cabin Crew Menulis juga masih, mereka juga memberikan info-info seperti itu. Oke Kak, sekarang pertanyaan ketiga yang terakhir ya guys. Nih Kak, ada pertanyaan. Jadi Kak, kalau misalnya kita itu udah di training, apakah kita itu pasti bakalan jadi pramugari atau enggak? Kalau dari training, mestinya sih 99% sudah. Kenapa 1% yang nggak bisa? Itu biasanya kalau memang orangnya nggak mau gitu. Oke Kak, sekarang kita masuk ke pertanyaan yes or no. Jadi kakak hanya boleh jawab yes atau no.
Oke Siap. Kak, aku langsung ya. Iya. Jangan pakai mikir, Oke. pokoknya langsung aja dijawab. Deg-degan. Nomor 1, pernah nggak jatuh di cabin? No. No, wow. Iya. Nomor 2, pernah nggak tidur lebih dari 12 jam habis flight? Pernah. 20 jam. Waduh. Oke. Nah, pertanyaan ketiga, pernah nggak selama jadi pramugari kakak nggak tidur selama 24 jam atau lebih? Pernah. Itu kayaknya pramugari banget sih ya kak ya. Pastinya. Oke. Nomor 4, pernah nggak kentut di cabin? Ayo kak, yes or no? Yes or no? Yes or no? Yes. Pramugari itu juga manusia guys. Yes, pernah dan nggak pernah sekali, berkali-kali. Nggak apa-apa kak, wajar. Aib nggak apa-apa lah, aibnya keluar di sini gara-gara Efrin nih. Aduh. Oke. Yang kelima, pernah nggak salah lihat jadwal flight? Pernah. Pernah. Oke. Yang keenam, pernah nggak mau flight terus lupa bawa paspor kak? Kalau itu belum pernah. Nggak pernah. Wow. Oke. Yang ketujuh kak, pernah nggak ketiduran di WC pesawat? Pasti kalau capek masuk WC kan ya kak ya. Banget. Istirahat bentar. Istirahat. Ternyata sama ya, pramugari manapun ya. Sama kak, kalau capek udah nongkrong aja dulu. Biasin aja. Rencana cuma 2 menit, 2 menit merem aja, merem doang. Gak tahu Iya. Dor. Taunya bablas. Iya. Oke, yang terakhir nih kak, pernah atau enggak kakak tuh tidur terus pas pagi-pagi bangun atau pas bangun gitu kakak tuh kaget, aku di mana ya? Gitu. Sering banget, pernah. Sering. Pernah kan? Iya, sama sih, sama. Aduh Ervin, terima kasih banyak. Oke guys, kita udah selesai nih ngobrol-ngobrol sama Kak Mira. Seru banget tadi ngobrol-ngobrolnya, dan juga kita udah ngobrol panjang banget. Buat kalian yang belum nonton part satunya, jangan lupa nonton dulu yang part 1, nanti baru balik lagi ke sini. Oke guys, jangan lupa di like, comment, and subscribe channel aku. Bye-bye!